Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ismi Isnaini. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang seni menerima. Sebelum lanjut ke pembahasan apa itu sih seni menerima, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan lonceng di bawah agar teman-teman dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. Teman-teman sadar nggak sih kalau selama ini seringnya hanya diajarin memberi, jarang sekali diajarin bagaimana cara menerima, atau bisa dikatakan sepertinya memang tidak pernah diajarkan menerima. Kenapa kita hanya diajarkan memberi dan tidak diajari menerima? Karena selalu yang menjadi pedoman adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi seakan-akan menerima adalah sebuah aib, hal yang hina, dan sesuatu yang memalukan. Jika kita menerima pemberian, bahkan merasa jika kita menerima, maka kita adalah orang yang tidak mampu. Padahal memberi dan menerima adalah sebuah puzzle yang saling melengkapi satu sama lain. Coba dibayangin saja, jika di dunia ini hanya ada orang yang memberi tanpa ada yang mau menerima, apa bisa saling melengkapi? Tidak akan pernah. Perlu ditanamkan di mindset teman-teman bahwa menerima bukanlah hal yang hina dan memalukan. Justru menjadi hal yang sangat menyenangkan. Menyenangkan yang memberi juga yang diberi. Coba sekarang teman-teman inget-inget lagi deh. Seneng gak ketika kita ngasih sesuatu ke orang dan orang tersebut menyambutnya dengan happy banget? Nerimanya gak cuma sekedar menerima, tapi nerima dengan excited banget, berulang kali mengucapkan terima kasih. Jika memberi barang tersebut selalu dipakai. Dan jika memberi makanan, dimakan dengan ekspresi seneng karena rasanya yang enak. Atau jika kurang cocok di lidahnya, tetap memberi apresiasi sebagai rasa terima kasih. Coba bandingkan dengan memberi kemudian disambut dengan biasa atau bahkan menolaknya. Kadang malah kita merasa tidak dihargai, jadinya males kalau mau ngasih lagi. Pernah nggak sih seperti itu? Banyak alasan sebenarnya kenapa mereka menolak atau tidak senang dengan apa yang kita beri. Salah satunya seringnya diajarin orang tua untuk tidak boleh menerima pemberian, karena jika menerima artinya mengambil hak orang lain, merepotkan, atau malah menjadi beban. Tapi sebaliknya, seringkali kita dipaksa untuk memberi meskipun saat itu kita tidak ingin memberi, tapi kita dipaksa, bahkan diancam. Jadilah dua puzzle ini saling bertolak belakang. Seiring berjalannya waktu, kita tumbuh menjadi pribadi yang royal memberi dan sulit untuk menerima. Akhirnya kita jadi sulit membangun hubungan yang dalam. Contoh nih, kamu cantik banget, jawabnya enggak, kamu lebih cantik. Atau gambar kamu bagus banget loh, dijawab halah biasa aja. Atau aku bantuin ya, dijawab gak usah, aku bisa sendiri kok. Tahu lagi, ini aku buatin kue buat kamu, jawabnya aduh gak usah berrepot-repot. Dan masih banyak banget lagi contohnya. Kita canggung untuk menerima semua itu, padahal itu salah satu bentuk cinta kasih pemberi kepada kita. Dan
Ternyata itu semua berhubungan dengan trauma masa kecil. Respon trauma yang membuat kita takut dan tidak layak menerima juga membuat kita cenderung menolak dengan sikap semisal bahasa tubuh atau ekspresi yang canggung saat menerima. Mengulang kembali apa yang sudah dikerjakan orang lain untuk membantu kita, seperti ada yang membantu buat nyapu rumah semisal, kemudian disapu lagi sama kita gitu. Itu contohnya, dan yang lain sebagainya. Pernah juga kan merasa takut, gak enak dan sungkan ketika harus mematok harga untuk jasa yang kita berikan, menolak proyek besar karena alam sadar merasa tidak layak dan belum siap. Akarnya pada saat kita menerima sebagai pertukaran energi, pada saat kita menerima sebagai pertukaran energi untuk karya dan jasa kita merasa jahat dan seperti sedang mengambil sesuatu dari orang lain. Padahal memberi dan menerima, bukan meminta loh ya, adalah sebuah lingkaran yang menutup sempurna. Menerima tidak membuat kita berhutang pada orang lain, karena pada saat kita memiliki keterampilan menerima, kita sedang berpartisipasi dengan baik dalam fitrah kehidupan sebagai makhluk Tuhan yang saling merawat dan membutuhkan. Menerima sama baiknya dengan memberi, karena keduanya datang dari hati dan fitrah kita sebagai makhluk sosial yang ingin berbagi. Memberi untuk mendapatkan sesuatu adalah perilaku manipulatif, dan jika sejak kecil kita ditanamkan bahwa saat seseorang memberi atau menawarkan sesuatu, mereka hanya berbasa-basi dan mengharapkan sesuatu kembali. Artinya ada dua programming yang kita terima, yaitu 1. Menerima membuat kita hina. 2. Semua bentuk cinta dan pemberian dari siapapun di sekeliling kita bersifat transaksional dan artifisial. Lalu kita bingung, kenapa kehidupan berkeluarga, berrelasi, dan berumah tangga terasa rumit karena kita nggak punya rasa percaya bahwa pada saat seseorang memberi sesuatu kepada kita, itu adalah pure bentuk cinta. Kita refleksikan case tadi untuk diri kita sendiri. Pada saat kita ngasih makanan ke tetangga, terus dia langsung buru-buru bilang, aduh kok repot-repot, nanti aku masakin yang lain juga ya. Bawah sadar kita menangkap bahwa dia nggak peduli dengan pemberian kita. Prioritas dia saat itu adalah untuk membuat dirinya merasa lebih baik, karena menerima sesuatu dari kamu membuat dia merasa hina atau canggung, sehingga yang langsung direspon adalah bagaimana dia akan mengembalikan itu. Padahal pada saat berbagi makanan, kita sedang mengkomunikasikan bahwa kita sayang dan peduli padanya. Makanan itu hanya media untuk kita menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kita tanpa mengharapkan apa-apa. Sebaliknya, kalau tetangga kita punya skill menerima yang bagus, atau dengan dasar percaya dan cinta yang gak bersifat transaksional, responnya pasti akan berbeda. Wajahnya cerah sumringah, wah makasih ya, aku suka banget ini, pure kayak anak-anak yang kegirangan dibelikan mamanya es krim. Batin kamu ngerasa penuh seneng bahwa hari ini kamu berkontribusi atas kebahagiaan tetangga. Respon dari dia udah lebih dari cukup dan rasanya jauh lebih membahagiakan daripada kalau dia buru-buru mengembalikan makanan itu dalam bentuk yang lain. Begitu pula yang dirasakan orang lain pada saat mereka memberi kepada kita, apapun bentuknya. Kalau setelahnya dia mengembalikan makanan itu, kebahagiaan kamu juga pure. Kamu tahu bahwa itu pun ekspresi kasih sayang dan kepedulian yang murni. Dia masa itu untuk kamu karena dia juga pengen kamu ngerasain kebahagiaan yang sama, bukan karena keharusan atau
transaksi berelasi yang dianggap tuntas. Dan inilah yang memperdalam hubungan kita dengannya. Saat kita menerima dengan graceful, si pemberi juga akan merasakan keterhubungan yang lebih dalam dengan kita. Ini juga jadi penjelasan kenapa ayah, ibu di usia senja masih suka memberi uang atau makanan atau bahkan sembako buat anak-anaknya yang sudah dewasa. Memberi menutrisi jiwa kita. Begitupun pada suami-suami yang punya dorongan besar untuk membahagiakan istrinya. Pada saat istri yang punya keterampilan menerima dan tidak melihat semua pemberian suami sebagai sesuatu yang transaksional, hubungan mereka semakin dalam. Sisi provide dan protect-nya seperti orang tua kita terpenuhi hanya dengan melihat kamu happy dan bisa mengapresiasi apapun yang diberikannya. Pujian, sentuhan, hadiah, dan bantuan. So guys, konten ini saya ambil karena terinspirasi dari konten-konten atau postingan-postingan di Instagramnya Mbak Kintari. Beliau adalah hipnoterapis dari Medan yang aku suka banget sama postingan-postingannya. Teman-teman bisa langsung cek sendiri Instagramnya Mbak Kintari, dan sebagian besar kontennya juga ada yang saya ambil dari postingan-postingannya. So guys, dari sana saya belajar bahwa ketika ada seseorang yang memberi saya apapun itu bentuknya, saya pasti mencoba buat menerimanya dengan happy banget. Karena kembali lagi, ketika kita menerima, perasaan kita juga seperti memberi. Ketika kita menerima dengan happy banget, yang memberi juga pasti happy. Begitu sebaliknya, ketika kita memberi sesuatu kemudian orang yang menerimanya itu happy, kita juga ikutan happy. So memberi dan menerima itu adalah puzzle yang saling melengkapi, dan dua-duanya itu bukan sesuatu yang hina, sesuatu yang membahagiakan bahkan ya. So guys, mulai sekarang kita mencoba buat belajar terampil buat menerima apapun itu bentuk pemberian yang diberikan seseorang kepada kita, kita menerimanya dengan happy. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi insyaallah di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.